wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kasifatus Saja halaman 82. Halaman 82. Wasaminuha, dan yang kedelapannya ayyanwiya al-qudwata. Sebagian ada yang baca al-qidwata. Syarat sah berjamaah yang kedelapan itu si makmum harus niat qudwah, artinya niat menjadi makmum, niat berjamaah gitu ya. Makmumnya harus niat berjamaah. Ka'ayyakula muqtadiyan awil jama'ata, seperti umpamanya makmum ngomong muqtadiyan, bermakmum, awil jama'ata atau niat berjamaah. Misalnya jama'atan, kita kalau makmum gimana niatnya? Sholli fardhol isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, muqtadiyan itu namanya. Nah. Wa in soluhat niyatuha lil imami aidon, sekalipun imamnya memang sudah membaca niat jadi imam, awil iktimami atau niat mengimami. Misalnya imamnya sudah niat jamaah, imamnya sudah niat jadi imam. Kayakula mu'tamman, misalnya niat menjadi makmum, awil makmumiyati atau niat menjadi makmum. Kayakula makmuman, seperti tadi, makmuman lillahi ta'ala. Nah, walaupun memang imamnya sudah niat berjamaah, makmum tetap harus niat berjamaah. Kita yang biasa itu bahasanya bagaimana? Bukan jamaatan kita mah ya, makmuman lillahi ta'ala. Nah itu watasi uhadani yang ke-9, ayyuwa faqonadmu sholatihima, sholatnya itu harus ada kecocokan antara imam dengan makmum. Jadi jangan, kata orang Sunda mah, jangan malawidang. Tapi sholat imam dengan sholat makmum itu harus ada kecocokan, kesamaan. Memang ada yang tidak sama, ada. Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat jenazah. Beda apa tidak? Atau imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat subuh. Beda apa tidak? Beda, karena sholat gerhana rukunya 2 kali. Sedangkan sholat subuh rukunya 1 kali tiap rokaatnya. Nah, itu namanya tidak cocok. Yang dimaksud kecocokan itu seperti itu. Yaitu kalau berdiri ya berdiri bareng, kalau ruku bareng, kalau sujud bareng, cocok sholatnya. Walaupun beda sholatnya. Ainah juhal wadihu fil af'alid dhahirati, yaitu yang dimaksud ada kecocokan rangkaian sholatnya yang jelas dalam perbuatan-perbuatan dohir. Perbuatan dohir itu yang kelihatan, berarti kan berdiri, ruku, sujud, duduk, tasyahud. Nah itu kan kelihatan. Wa ini ikhtalafa adadan, sekalipun sholat imam dan makmum itu beda jumlah rakaatnya. Jadi itu umpamanya yang tadi, kalau sama rakaat udah jelas ya, makmum
Misalnya bermakmum kepada imam, makmumnya sholat duhur, imamnya sholat asar. Itu mah sama rokaatnya. Ini umpamanya makmumnya maghrib, si imamnya sholat isya. Nah, bagaimana tekniknya ya nanti dijelasin di sini. Itu namanya kecocokan dalam praktek sholat dohirnya. Artinya berdirinya sama, rukunya sama, sujudnya juga sama. Beda dengan sholat gerhana. Kalau sholat gerhana kan rukunya 2 kali, ya kan? Di Bustan kan pernah sholat gerhana ya. Begitu imamnya ruku lagi, kata si makmum subhanallah katanya. Padahal bukan imam yang lupa, makmumnya yang tidak tahu itu ya. Gerhana kan 2 kali rukunya ya. Iya kan? Udah pernah belum? Di Bustan subhanallah katanya. Itu bukan imam yang lupa, makmum yang tidak tahu itu mah ya. Atau imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat apa? Subuh, nggak boleh itu mah, karena tidak ada kecocokan. Sini dikatakan wa ini ikhtalafa adadan, sekalipun sholat imam dan makmum itu beda jumlah rokaatnya. Nah, fala yasihul iktida'u ma'akhtilafihi, maka tidak sah apa al-iktida'u bermakmum ma'akhtilafihi, serta terdapat perbedaan dari segi rangkaian sholat imamnya. Tidak sah kalau tidak ada kecocokan, artinya ada perbedaan rangkaiannya. Kamaktubatin tuh disebut di sini, seperti sholat fardu khalfa kusupin, di belakang imam yang sholat gerhana. Tidak sah itu mah, karena tadi rangkaiannya beda. Wabil aksi, atau sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat gerhana, itu mah tidak sah. Alasannya apa? Karena tidak ada kecocokan rangkaian. Lita'adzuril mutaba'ati, karena sulitnya mengikuti imam. Contoh, kita sholat subuh, imam sholat gerhana. Begitu kita ruku pertama masih bisa bareng dengan siapa? Imam. Nah, ruku yang kedua kita bagian apa? Sujud. Imam ruku lagi. Ini udah nggak bener ini kan ya? Artinya tidak ada kecocokan. Wala yadurru ikhtilafun niyatil imami wal ma'mumi li adami fusil mukhalafati fihima. Dan tidak menjadikan apa-apa perbedaan niat antara imam dan makmum, karena tidak adanya mukhalafah yang parah antara imam dan makmum. Niat makan di dalam hati. Seperti tadi, si imam niatnya sholat asar, makmumnya sholat isya, qadha umpamanya ya. Nah, atau duhur. Itu ada perbedaan niat. Atau imam niat sholat sendiri, makmum niat sholat berjamaah. Sah apa tidak? Sah, itu mah ya. Kecuali nanti pada Jumat ya. Dalam Jumat nanti dibahas beda hukumnya lagi. Ulangi, tidak ada persoalan, tidak menjadi madorot, tidak menjadi masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum. Yang penting rangkaiannya sama. Contoh, umpamanya imam sholat asar, si makmum qadha sholat duhur. Atau sebaliknya, sekarang imam sholatnya niatnya sendiri, sedangkan makmum niatnya berjamaah. Itu juga boleh. Perbedaan niat itu tidak menjadikan persoalan. Bahkan termasuk dengan sholat sunat. Umpamanya imam sholat fardu, makmum sholat sunat. Lihat sini. Fayasihuk tidaul mubtaridi bil mutanaffili. Maka sah bermakmumnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunat. Satu, yang penting tidak apa? Yang penting tidak terjadi perbedaan rangkaian apa? Sholat. Nah, sah saja ya. Wal muaddi bil qadi, bahkan orang yang makmum sholatnya sholat adaan, sedangkan si imam sholatnya sholat qadha, itu juga sah. Imam qadha nih, dikiranya lagi sholat asar, dia lagi qadha duhur tuh.
datang makmuman. Jadi apa tidak? Jadi, karena di sini dikatakan sah sholat yang adaan bermakmum kepada orang yang sholat qada. Wa fi tawilatin bi qasiratin, bahkan sah bermakmum yang sholatnya sholat tawilah bi qasiratin pada imam yang sholatnya sholat pendek. Mana sholat tawilah? Duhur. Mana sholat pendek? Subuh. Sah makmumnya sholat apa? Duhur. Imamnya sholat subuh. Wabil aksi, bahkan sebaliknya boleh. Kalau sebaliknya berarti bagaimana? Umpamanya si makmum sholat subuh, imamnya sholat duhur. Ini gambaran makmum yang telat bangun kalau subuh ya. Bangunnya telat. Bagaimana prakteknya? Nanti dijelasin. Lakinnahu makruhun, tetapi hukumnya apa? Makruh. Orang yang sholat subuh bermakmum kepada orang yang sholat duhur, atau orang yang sholat duhur bermakmum kepada orang yang sholat subuh. Hukumnya apa? Makruh. Karena nanti ada diputus tuh, begitu imamnya salam dia masih punya 2 rakaat begitu. Wa ma'adalika tasulu fadilata jamaati, tetapi walaupun makruh sholat gambaran tadi tuh yang makmumnya duhur imamnya apa? Subuh, tetap itu mendapatkan pahala berjamaah. Hukumnya makruh, tapi berjamaahnya tetap mendapatkan apa? Pahala. Jadi satu sisi dia dapat ganjaran apa? Berjamaah, tapi di sisi lain dia mendapat kena hukum makruh karena sholat subuh makmum kepada yang duhur atau sebaliknya. Paham sampai situ ya? Qala As-Suwaifi, berkata Suwaifi. Qala As-Suwaifi, berkata Suwaifi, wal karohatu latan fil fadilata was sawaba litilafil jihati. Adapun hukum makruh itu tidak menghilangkan fadilah atau ganjaran berjamaah. Likhtilafil jihati, karena beda sudut pandangnya. Artinya begini, kalau jamaah itu terpisah dan hukum makruh itu terpisah. Hukum makruh adanya dalam perbedaan sholatnya, ya kan? Tetapi di sisi lain ada hukum yang sama. Apa itu? Berjamaahnya. Makanya walaupun makruh tetap mendapatkan pahala berjamaah. Ya walaupun tidak terjadi, yang penting ngerti ilmu sholat aja gitulah ya. Itu aman. Nah ini ilmu sholat nih nggak pernah terjadi kepada kita, tapi kita sudah menyiapkan apanya? Ilmunya. Sesekali bila terjadi aman, karena udah punya apanya? Ilmunya. Balil hurmatu latan fil fadilah, bahkan hukum haram pun itu tidak menghilangkan fadilah. Mana contoh? Kasolati fi ardi maksubatin, seperti halnya sholat di tanah yang dapat gasab tanahnya. Lah kalau tanah mah gasab rada susah kita mah ya, karena di masjid terus. Sajadahnya lah gasab. Sajadah orang kita pakai tanpa izin, itu namanya apa? Gasab. Terus kita berjamaah, pahala berjamaahnya dapat, tapi mendapat haram dari mengambil sajadah orang tanpa izin. Nah itu, paham ya? Jadi dua hukum yang terpisah, tidak menghalangi sahnya berjamaah, tidak menghalangi dapat fadilah apa? Berjamaah. Karena hukumnya terpisah. Yang itu mah muamalah, yang ini mah hukum berjamaah. Jadi jangan suka begitu, kecuali sajadah yang sudah disiapin sama Pak Marbot di sini. Ini mah halal, mau siapa saja yang pakai. Di atas mau kena banyak. Kalau barangkali bapak-bapak nggak ada sarung, bisa pakai mau kena ke bawahnya tuh. Iya kan? Boleh ya. Tapi atasnya jangan dipakai. Ntar dikira modus ya, pura-pura jadi perempuan. Bawahnya kan ada ya. Aduh, santri mah sholatnya kadang-kadang pakai mukena emaknya.
Pakai itu kamu, yang penting menutupi aurat. Boleh tuh. Waduh, gak ada sarung di sini nih. Begitu naik ke atas ya kan, wah ada mukena sepotong nih. Pakai aja mukena sepotong buat sarung. Karena celananya kotor misalnya. Sah apa tidak? Sah. Gitu. Orang enak udah ada karetnya. Nggak usah ngelepat-lepit ya. Nah, insya Allah kalau di Bustan Huda itu tidak gasab lah sajadahnya ya, karena sudah diizinkan oleh pengurus masjid. Artinya musabbalan, disediakan mukenanya, disediakan sarungnya. Yang penting mau sholatnya. Lumayan walaupun sarungnya nggak pernah dicuci. Atau pernah dicuci nggak? Suka dicuci nggak mukenanya tuh? Begitu dipakai geger ibu-ibu, apek katanya. Orang nyili-nyili aja ngomong ya. Nanti mah di laundry lah biar wangi ya. Fa in kanal imamu yusolli subha awil maghribah. Contoh, apabila si imam sholat subuh atau sholat maghrib, wal ma'mumu yusolli ad-duhra aw nahwahu, sedangkan si makmum sholat duhur atau semacam duhur. Mana yang semacam duhur? Asar. Mana lagi? Isya. Ulangi masalahnya. Apabila si imam sholat subuh atau sholat maghrib, si imam tuh, sedangkan makmum sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya. Asar dan isya ini musonib menyebutnya awnahwahu, yang seperti duhur. Payutimul ma'mumu sholatahu ba'da salami imamihi, maka caranya si makmum nanti menyempurnakan sholatnya setelah salam imamnya. Karena rokaatnya banyakkan sholat siapa? Banyakkan rokaat sholat si makmum. Imam kan subuh cuma 2, atau maghrib cuma berapa? 3. Sedangkan si makmum sholatnya 4. Berarti nanti si imam beres salam, makmum tinggal menyempurnakan sholatnya 1 rakaat lagi kalau maghrib. Kalau subuh tinggal nambah 2 rakaat lagi. Gampang ya? Hah? Kenapa? Kan yang tadi orangnya kodok. Weh, gimana sih? Mikirnya ke yang tadi, ini lagi kodok nih mikirnya. Kan tadi lagi ngomongin apa? Kodok. Paham ya? Sah tuh begitu, sah. Malam nggak isya, lupa ketiduran, sholat apanya? Isyanya. Bangun-bangun subuh. Waduh. Sedangkan statusnya apabila kita punya kodok sholat dan waktu masih panjang, itu mesti melakukan apa dulu? Kodok dulu, kan gitu ya. Nah, apabila waktunya masih panjang, supaya tidak terjadi 2 kali kodok. Di sini imam lagi sholat apa? Subuh. Ikut aja ki. Imam sholat subuh, kita sholat isya. Imam salam, kita berdiri, orang nengok semua. Lu sholat apa lu subuh-subuh 4 rakaat? Ya, kira-kira aneh nggak? Ya jangan aneh, berarti dia lagi kodok sholat isya gitu. Aduh ampun. Cuman kayaknya nggak berani ya. Malu. Malu katanya. Aduh. Payutimul makmum sholatu ba'da salami imam. Maka si makmum menyempurnakan sholatnya setelah selesai salamnya siapa? Imam. Wal abdolu mutaba'atu fi kunuti subhi. Dan abdolnya si makmum mengikuti kunut subuhnya. Imam mah udah bener ya. Orang sholat subuh, kita berarti baru rakaat kedua. Ikut aja kunut, itu lebih utama. Nah, begitu tuh. Bukan batal, malah lebih apa? Utama. Karena mengikuti siapa? Imam. Samalah seperti orang yang ketinggalan sholat subuh masbuk. Ya, kita baru rakaat pertama, imam rakaat kedua. Berarti kan kunutnya 2 kali ya. Rakaat pertama dia kunut, rakaat kedua juga dia kunut. Kunut yang tadi karena mengikuti siapa? Imam. Kunut yang kedua berarti kita karena memang waktunya apa? Kunut. Wa tasyahudi akhirin fil maghribi. Bahkan afdol mengikuti tasyahud akhir
pada sholat maghrib. Jangan diem saja, ikut saya tasahud. Coba bayangkan. Jadi berapa kali tasahud tuh? Jadi berapa? 3 kali, ya kan? Jadi imam kan tasawufnya 2 kali. Nah, kita berarti dapat tasawufnya 3 kali di rokaat berapa? Kedua imam ya. Di rokaat terakhir imam, terus nanti kita nambah tasawuf akhir 1 lagi. Nah, nggak apa-apa, itu afdol. Alasannya apa? Yang itu tadi, mutaba'atul li imamihi, karena mengikuti imamnya. Wa in lazima ala dzalika tatwilul i'tidali bil qunuti wa jalsatul istirahati bitasyahudi. Meskipun memungkinkan kepada orang tersebut, kepada si makmum, apa tatwilul i'tidali, melamakan i'tidal bil qunuti. Meskipun kalaupun tidak kunut misalnya ya, kita yang lama aja i'tidalnya. Umpamanya mungkin dengan cara itu. Misalnya kita membaca doa i'tidalnya yang panjang, sehingga bisa mengimbangi dengan kunutnya imam. Tetap walaupun kita memungkinkan begitu, itu lebih utama mengikuti apa? Kunut dengan si imam. Atau contoh kedua, wajal satul istirahati bitasyahudi. Dalam sholat maghrib berarti kita kan rokaat keberapa tuh? Ketiga, betul. Kita rokaat ketiga, sedangkan imam rokaat terakhir. Nah, kalaupun dengan cara rokaat ketiga kita itu ada kesunahan duduk istirahat, misalnya diam saja, imam dalam keadaan tasyahud, kita dengan maksud duduk istirahat, mungkin dengan cara itu, tetapi tetap yang afdol ikut membaca tasyahud. Paham ya? Itu hanya kebolehan. Yang afdolnya itu mengikuti kunut atau mengikuti tasyahud. Ini dalam gambaran imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat asar umpamanya ya. Nah, gambarnya begitu. Alasannya apa? Li'annahu li'ajlil mutaba'ati fagtufiro, karena tujuannya adalah mengikuti imamnya, fagtufiro, maka dengan cara itu diampuni itu si makmum. Elatnya karena satu, al-mutaba'atu li imamihi, mengikuti kepada imamnya. Walahu firoquhu bin niyati idastagholal imamu bihima. Tetapi boleh si makmum memilih niat muparakah. Nah, ini ada lagi nih opsi lain nih. Boleh si makmum niat muparakah dari imam. Idastagholal imamu bihima. Bila imam itu terlalu lama, baik itu kunutnya atau tasahudnya. Wah, ini imam kunutnya nggak bisa ditunggu kalau begini. Udah langsung saja dia sujud dengan niat mufarakah, tinggal meneruskan saja rokaat sekurangannya. Atau lagi tasahud, imam tasahud akhir di maghrib rokaat ketiganya. Kita rokaat ketiga dalam qada sholat asar. Ini lama banget tasahudnya. Boleh tuh si makmum niat apa? Mufarakah dari imam. Jika terjadi imam dianggap terlalu lama. Wal mufaraqatu huna li udrin fala yafutu bima fadilatul jamaati. Dan mufarakah yang ini dengan alasan udur. Yang tadi karena kelamaan tuh. Jadi mufarakahnya itu alasan karena udurnya itu kelamaan. Maka fala yafutu bima fadilatul jamaati, tidak menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Artinya si makmum yang tadi berjamaah kemudian niat lepas dari imam, itu tidak menghilangkan pahala sholat berjamaahnya, karena lepasnya dia punya alasan. Alasannya itu adalah apa? Imamnya terlalu lama dalam tasyahudnya atau dalam kunutnya. Wa in kanal imamu yusolli duhro. Nah, sekarang dibalik nih. Apabila si imam sholat duhur, au nahwahu, atau semacam sholat duhur. Kalau disebut semacam sholat duhur apa saja? Asar, kemudian isya, yang 4 rakaat berarti kan? Wal ma'mumu yusolli subha,
Sedangkan si makmumnya sholat apa? Subuh. Ini mah nggak tahu imam yang qadha, makmum yang adaan. Atau mungkin sebaliknya ya, si makmumnya yang qadha, imamnya adaan. Karena tadi proses hukum itu sudah. Apakah mana yang qadha, baik makmum atau imam, terserah yang mana. Yang penting imamnya dalam kasus yang ini, imamnya sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya. Dan makmumnya sholat apa? Subuh awil maghriba atau sholat maghrib. Fa'ida tamma ma tawafaqa bihi faroqahu bin niyati jawazan fi subhi wa wujuban fil maghribi. Ini hukumnya nih. Bila imam sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya dan si makmumnya itu sholat apa? Subuh atau sholat maghrib. Apabila si makmum apabila sempurna makmum matawafakopihi dua rakaat yang bersama dalam dua rakaat itu dengan imam faroqahu bin niyati jawajan, maka boleh itu si makmum niat pisah dengan imam bis subhi dalam sholat subuh. Ya, iya salam duluan, tapi niat apa dulu? Niat muparakah dulu ya. Nah, kalau tidak niat muparakah dulu jadi batal ya. Nah, bila dia sudah selesai rokaatnya dua subuh tuh bersamaan dengan rokaat kedua siapa? Imam tadi ya. Kebalikan nih. Bila si imam sholat apa tadi? Duhur kan ya. Makmum sholat subuh. Berarti si makmum di rokaat kedua imam, makmum beres tuh. Nah, maka boleh bagi si makmum niat mufarakah dari imam, baru dia apa? Salam. Gak usah nunggu imam berdiri maksudnya. Nah, niat mufarakah, dia tasahud, langsung sapa tuh salam. Jangan salam dulu baru niat mufarakah. Harus niat mufarakah dulu. Itu pisubhi. Wa wujuban fil maghribi. Bahkan niat mufarakah itu wajib apabila si makmum sholat maghrib. Kan imam baru tasahud apa? Awal, berarti rokaat kedua. Nah, nanti begitu imamnya rokaat ketiga, berarti kan si makmum habis apa itu? Rokaatnya. Maka si makmum langsung ketika rokaat ketiga itu niat apa? Mufarakah. Niat pisah dari imam. Karena imam bakal nambah apa? Rokaat. Wujuban dengan wajib. Jadi kalau subuh boleh. Kalau pada sholat maghrib itu hukumnya wajib niat mufarakahnya. Karena nanti akan beda. Kita kan bagian tasawud. Sedangkan imam malah berdiri. Maka di sini wajib niat mufarakah. Wal afdolu. Tetapi yang utama. Nih. Al intidoru fi subhin liyusallima ma'hu. Namun yang bagus adalah menunggu imam dalam sholat subuhnya si makmum. Liyusallima ma'hu, agar dia bisa bersamaan dengan salam siapa? Imam. Buset deh, nunggu 2 rakaat. Nah, ini kata Syekh Nawawi, wal abdolun tidoruhu fi subhin liyusallima ma'hu. Tapi yang abdol tungguin aja imam sampai nanti salam bareng dengan siapa? Imam duduk aja di bawah. 2 rakaat lagi. Kan kita baru 2 rakaat ya. Nah, tapi di sini nanti dikatakan jangan diam, harus ada yang dibaca. Doa gitu ya, doanya. Buset. Berdoanya panjang ya. Nah, itu wal abdol tidurhu. Wa inna malam tajib niatul mufaraqati li jawazil maddi fi sholati. Kenapa tidak wajib niat mufarakah gambaran yang sholat subuh bermakmum ke sholat duhur? Karena kata Syekh Nawawi dikatakan bahwa innama lam tajib niat mufarakah, pastinya tidak wajib niat mufarakah li jawazil maddi fi sholati, karena boleh
memperpanjang sholat. Nah, karena boleh memperpanjang sholat dalam tasawuf. Cuman sayang kita doanya yang panjang nggak tahu ya. Ini, wah ini yang langka terjadi. Wa mahalu abdoliyatin tidori ingkanal imamu tasawuda fil julusil awal. Tetapi dikatakan abdol menunggu itu apabila imam tasahud, apabila imam ingkanal imamu tasahada fil julusil awal, bila imam bertasahud pada duduk yang pertama. Tadi itu kan imam sholat apa? Duhur, berarti ada tasahud awal. Jika imam tasahud awal, maka itu abdol menunggu. Wa ila, apabila imamnya tidak tasawud awal, nggak tahu lupa atau kenapa, bi an qoma bila tasawudin, umpamanya imam berdiri saja tanpa tasawud, faroqahu hatman, maka si makmum yang subuh itu wajib niat mufarakah karena si imam tidak tasawud awal. Li'annahu yudisu julusa tasawudin lam yaf'alul imam, karena si makmum sedang duduk tasahud yang tasahudnya itu tidak dilakukan oleh si imam. Karena imam tidak melakukan tasahud, sedangkan kita dalam posisi tasahud, berarti kita menyelisih siapa? Imam dalam keadaan itu. Faroqahu hatman, dia wajib niat mufarakah dan hukumnya itu adalah wajib. Dikit lagi ya. Tadinya pengen selesai sampai nomor 10 nih, tapi nggak bisa lah. Udah terlalu malam ya. Ngaji lama-lama mumet. Fahina idin yajib mufarakah, maka demikian itu wajib mufarakah. Wa mahalun tidari fisubi illam yasa khurujal waqti qabla tahalluli imami. Nah, bolehnya si makmum menunggu imamnya itu dalam waktu subuh illam yasa khurujal waqti, jika ia tidak rasa takut keluarnya waktu dalam waktu menunggu imam. Waktunya keluar waktu sholat, keburu habis waktu sholat, dalam hal menunggu siapa? Imam. Wa ila, apabila tidak takut habis waktu, fal'ula adamuhu, maka sebaiknya tidak menunggu jika kita khawatir waktu sholatnya keburu habis. Jadi kata Syekh Nawawi tadi, afdolnya itu menunggu, tetapi jika tidak khawatir waktu subuhnya keburu habis, mungkin ini imamnya yang lagi qada duhur kali ya, atau qada isya. Si makmumnya sholat subuh. Nah, jika khawatir waktunya keburu habis, maka sebaiknya si makmum tidak menunggu atas selesainya sholat siapa? Imam.